بسم الله الرحمن الرحيم. Dulu orang mau dapat tuntunan Nabi sepeninggal Nabi itu jalan kaki, Pak, ngejar-ngejar Ustaz. Imam Al-Bukhari misal, Anda kenal Imam Al-Bukhari? Kenal di mana Imam Al-Bukhari? Masya Allah, sehat. Masya Allah. Tadi baru di Harau ada yang kenal Utsman bin Affan. Di Kubang Kutia ada yang kenal Imam Al-Bukhari. Masih bagus lah. Di Lampung kenal Fir'aun. Luar biasa. Imam Al-Bukhari itu imam besar. Lahir usia 2 tahun bapak meninggal. 4 tahun mata buta. Ibunya, mamanya mendekat kepada Allah. Dikeluarkan tuntunan Quran. Dirawat anaknya dengan tuntunan Qurani. Apa yang terjadi? Allah ganti buta matanya yang permanen itu, kata manusia, dengan mata hati yang begitu tajam. Cepat dibacakan Quran, langsung ingat. Langsung seketika. Tidak diingat-ingat, tapi langsung ingat. Orang itu mengingat punya 4 tipikal. Cepat ingat, lambat lupa. Ada yang kedua, cepat ingat, cepat lupa. Yang ketiga, lambat ingat, lambat lupa. Yang keempat ini agak repot. Lambat ingat, cepat lupa. Mama sudah ingat? Belum Ustaz. Paham? Belum. Padahal sudah 2 jam saya ceramah. Saya ulangi lagi setengah jam. Sekarang ingat? Belum Ustaz. Masya Allah. Begitu mau terakhir, baru ingat. Masuk, mau pakai sandal, lupa lagi. Baik, Masya Allah. Teman-teman sekalian, Imam Al-Bukhari itu tipikal yang kelima. Cepat ingat, tidak mudah lupa. Sulit lupa. Jadi ada orang mau lupa, susah. Bukan mau ingat, mau lupa susah. Al-Bukhari. Amalan orang tuanya luar biasa. Ibundanya terutama. Datanglah kemudian ke madrasah Quran. Kutab pada saat itu. Membaca dengan Syekh Harawi. Dibacakan Quran surah ke-50 Qaf. Sekali baca, anak ini usia 4-5 tahun, yang lain sudah senior. Dibacakan Quran, kata Syekhnya cuma menguji man yahfad, siapa yang sudah hafal. Imam kecil ini mengangkat tangannya, mengatakan hafidtu ala dhahri qalbi, saya sudah hafal. Yang lain diam. Syekhnya kagum, dipanggil ke depan, ta'ali ya bunai, sini, Iqra, coba baca. Dibacakan oleh Al-Bukhari kecil. Allahu Akbar. Bukan cuma hafal, makhrajnya, tajwidnya mirip Syekhnya. Kata Syekh, didoakan kepada Allah, minal an tadrusul hadis. Dari sekarang Anda mesti belajar hadis. Karena Quran itu jaminannya gampang dari Allah. Hadis tidak ada jaminan. Karena ini punya keunikan, istimewa, anugerah Allah, hafalkan hadis, belajar hadis. Pulanglah ke rumah bertemu dengan mamanya. Dia katakan, ya amati uridul hadis. Ma, saya ingin belajar hadis. Kata ibunya, iktafi bil Quran, cukup dulu dengan Quran. Ananda punya keterbatasan. Kata anaknya, la uridul hadis. Dia yakin dengan syekhnya, pasti syekhnya punya pertimbangan. Kata anak ini, saya ingin belajar hadis. Maka Al-Bukhari kecil masuk ke kamarnya. Ibunya melihat, dia meraba-raba jalan, bersedih. Kemudian pergi ke kamar ibundanya, menghamparkan sajadah, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan tuntunan Quran, minta dengan Al-Asmaul Husna. Quran surah ke-17 ayat 110 sampai 111 itu. Qulidullah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Maka memohon kepada Allah, Yal Basir, Yalladhi ala kulli syai'in qadir, a'id basirat tabni. Ya Allah yang maha menatap dengan tajam, yang punya kuasa tanpa batas, saya mohon ya Allah, kembalikan penglihatan anak saya. Minta sambil menangis, saking lelahnya tertidur beliau. Al-Bukhari kecil kembali ke kamar mengulang hafalan Qurannya. Ketika ibundanya menyebut Yal Basir, Al-Bukhari sampai di ayat ke-22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka wa basaruka al-yawma hadid. Ayat ini padahal bercerita tentang akhirat, tapi dengan izin Allah turun hukumnya di dunia kepada Al-Bukhari kecil. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha, dulu matamu tidak bisa melihat, terhalang. Fakashafna 'anka ghita'aka, mulai sekarang kami buka penghalangnya. Wa basaruka al-yawma hadid, maka matamu mulai hari ini akan menatap kembali dengan tajam. Ibunya menyebut Yal Basir, Al-Bukhari kecil membaca wa basaruka al-yawma hadid. Tiba-tiba terbuka pandangannya. Kata orang mustahil sembuh, kata Allah enggak ada yang mustahil. Bisa melihat kembali. Saking kagetnya teriak-teriak, ya amati, mama, laqad ra'ait. Saya bisa lihat lagi. Ibunya kaget bangun, mengatakan, laqad ra'ait bi qalbik. Mungkin Anda melihat dengan hati. Kata anaknya, laqad ra'aitu bi 'aini. Saya melihat dengan mata saya. Ini mama pakai baju ini. Di sekitaran kita ada benda ini. Maka keduanya berpelukan, ibundanya menangis. Sejak saat itulah beliau rajin belajar hadis, menghafal hadis, sampai menulis Al-Bukhari selama 16 tahun.
Sebagian ditulis di Mekah, sebagian ditulis di Madinah. Amalan ibundanya, single parent, keadaan terbatas, membentuk anak sampai jadi bintang di zamannya. Kisah itu ada dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, jilid pertama kitab Muqaddimah, halaman 634, posisi paling kiri sebelah bawah, paragraf yang ketiga, baris 1 sampai dengan baris yang ke-7. Ada semua. Tapi saya mau tunjukkan kepada Anda, Al-Bukhari mengambil hadis, menerapkan pola ini, jalan kaki, ditemui. Beliau lahir di Bukhara, makanya disebut Al-Bukhari. Itu bukan nama asli, nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan sekarang. Dari Bukhara, rumus Arabnya kalau datang ke Arab ingin mengenalkan daerah, tambah al di depannya, ujungnya tutup dengan i. Al-Bukhari. Orang tua kita dulu datang ke Mekah. Syekh Nawawi dari Banten, mengenalkan diri Al-Bantani. Syekh Abdul Somad dari Palembang, Abdul Somad Al-Palembangi. Syekh Yusuf dari Makassar, Syekh Yusuf Al-Makassari. Orang Awa, Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, mufti Haramain pada saat itu. Syekh Yasin dari Padang, Syekh Yasin Al-Padangi. Ya, ada semua. Al-Bukhari dari Bukhara, jalan kaki, ingin ngambil hadis, datang. Punya peta, saya mesti melihat hadis, saya mesti dapatkan ini, saya mesti peluangnya ini, saya mesti mendapatkan ini. Jalan kaki dari Bukhara ke Mekah, ke Irak, jalan untuk dapat satu hadis. Kadang-kadang begitu datang hadisnya tidak kuat, tidak diambil balik lagi. Imam Al-Bukhari hafal Quran, hafal hadis, dekat dengan Allah, taat luar biasa. Untuk mendapatkan satu hadis, jalan kaki untuk mendapatkan satu hadis. Itu makanya berhasil. Antum pengen ikut, kurang apa lagi? Fasilitas lengkap, masjidnya bagus, ada snacknya, perlengkapan luar biasa. Ustadznya datang sendiri, terangkan sendiri, nulis sendiri, menghapus juga sendiri, live pula, disampaikan lebih daripada satu hadis. Anda belum mau belajar juga, Anda mesti diberikan kesempatan apa lagi? Cita-cita ingin sukses menghadapi zaman. Masya Allah, surganya nggak tanggung-tanggung. Ustadz Firdaus dengan Nabi tanpa hisab. Masya Allah. Barangkali belum makan. Bapak Ibu, ayo ini kita keluarkan nih semuanya. Turunkan. Nah, berita baiknya, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Imam Al-Baihaqi mengeluarkan semua tuntunan Nabi. Tadi zaman Nabi dibacakan, zaman Imam ini dikumpulkan. Semua tuntunan Nabi dikumpulkan tadi. Dalam kitab apa namanya? Dalam kitab apa? Namanya kitab hadis.